Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dimana ada Rusmi, Desika Mentari Ningrum, saya sendiri, Zulkiana dan Aldi, yang dimana akan membawakan materi yang berjudul tentang definisi, fungsi, dan tujuan ilmu pengetahuan serta contohnya. Yang pertama, apa sih itu ilmu pengetahuan? Definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris sebagai hasil. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Fungsi ilmu pengetahuan itu menjelaskan 4 bentuk, yaitu yang pertama deduktif, ialah ilmu yang menjelaskan sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua itu probabilistik, adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai pola pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas, sehingga memberikan kepastian yang tidak mutlak. Selanjutnya yaitu fungsional, adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan letak suatu komponen dalam suatu sistem secara menyeluruh. Dan yang keempat itu genetik, yaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan suatu faktor mengenai gejala-gejala yang sering terjadi. Selanjutnya yaitu meramalkan atau prediction. Nah, meramalkan ini ilmu pengetahuan merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan faktor, sebab, akibat suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir itu mengendalikan atau controlling. Nah, mengendalikan ini merupakan ilmu pengetahuan yang mengendalikan atau harus mengendalikan gejala alam berdasarkan suatu teori seperti bagaimana mengendalikan kurs rupiah dan harga. Tujuan ilmu pengetahuan. Tujuan ilmu pengetahuan ini ada 4. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif ialah menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, explanatory, merupakan salah satu tujuan ilmu pengetahuan yang kaitannya menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa atau masalah. Yang ketiga, prediktif. Prediktif ialah ilmu pengetahuan yang mampu memprediksi atau meramalkan kemungkinan besar apa yang akan terjadi sehingga dapat dicari dan pencegahannya. Yang keempat, rasa memahami atau kesadaran. Setelah mendapat informasi atau ilmu pengetahuan, manusia diharapkan memiliki rasa memahami atau memiliki kesadaran apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu contoh dari ilmu pengetahuan, yaitu di antara makhluk hidup, manusia memiliki derajat lebih tinggi. Ia memiliki sifat ingin tahu yang berasal dari akal budinya. Kemampuan itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami yang untuk UTS. Sekian dan terima kasih.